Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin melakukan percobaan tentang lensa cembung dan cermin cekung. Baiklah, kami akan melakukan praktikum percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Ya. Perkenalkan, nama saya Milgarani. Perkenalkan, nama saya Arti Marhamah Latifah Hanum. Perkenalkan, nama saya Tantri Aisadila. Saya Triharyati. Saya Kasmain. Baik, kami akan melakukan percobaan. Tujuan dari percobaan ini yaitu setelah melakukan kegiatan dan dalam percobaan ini diharapkan Anda dapat 1. Menentukan jarak titik api F lensa cembung, 2. Menentukan kekuatan lensa cembung P, 3. Menentukan jarak titik api F cermin cekung. Alat dan bahan: 1. Lensa cembung. Ya Allah, nah sudah. 2. Cermin cekung. Lensa cembung ya, Pak. Alat dan bahan: 1. Lensa cembung, 2. Cermin cekung, 3. Layar, 4. Sumber cahaya lilin. Prosedur percobaannya yaitu 1. Percobaan lensa cembung. A. Susunlah lensa pada kedudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya seperti gambar 7.7. Tadi 2. Nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. mati lagi. Ada tadi bayangannya pas tidak dimatiin. Ada ya? Tidak bisa dimatiin berarti. Tidak bisa dimatiin. Bukannya di sini. Ada tadi gambar lilinnya di sini. Dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan. Sudah tadi kan sudah coba. Sudah. Coba 1, 2, 3. C. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Jarak benda 3 cm. Jadi jarak bayangannya 2 cm. Yang kedua, jarak benda 2 cm. Jarak bayangannya 2 cm. Selanjutnya, jarak benda 2 cm. Jarak bayangannya 3 cm. Selanjutnya, jarak benda 1 cm. Jarak bayangan 2 cm. Untuk cermin cekung, Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. ganti cermin. Ganti cermin ya? Iya, ganti cermin. Pus. Dia lanjut. Pertanyaannya, ya, Bu. Lanjut, Pak. Ini kan. Ini tentukan ini berarti kelihatan. Nah, cermin. Itu kan? Dua. Percobaan cermin cekung. A. Susunlah alat seperti gambar 7.8. Ya, bisa dilihat di depan sudah disusun. B. Nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Ya, ini lilin sudah dinyalakan. Bayangannya Bayangannya terlihat. C. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Jarak benda 5,5 cm. Jarak bayangan 5 cm. Yang kedua, jarak benda 4,5 cm.
Jarak bayangannya 5 cm. Selanjutnya, jarak benda 4 cm. Jarak bayangannya 5,5 cm. Yang keempat, 1,5 cm. Jarak bayangannya 3 cm. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Udah ya? Udah. Pertanyaannya, 1. Tentukan jarak fokus lensa cembung yang Anda gunakan dalam percobaan. 2. Tentukan kekuatan lensa P yang Anda pergunakan dalam percobaan. Yang ketiga, tentukan jarak fokus F cermin cekung yang Anda gunakan dalam percobaan. Coba ganti. Jawaban dari pertanyaan: tentukan jarak fokus F lensa cembung yang Anda gunakan dalam percobaan 1,5 cm. Jawabannya. Yang kedua, tentukan kekuatan lensa P yang Anda pergunakan dalam percobaan. P sama dengan 1/F atau lensa cembung sama dengan 1 per cermin cekung sama dengan 1 per 1,5 sama dengan 2/3. Yang ketiga, tentukan jarak fokus F cermin cekung yang Anda gunakan dalam percobaan. Jawabannya, jarak fokus cermin cekung 2,5 cm. Ya baik, demi selanjutnya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan. Kesimpulan dari percobaan ini, dari hasil praktikum tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada jarak lensa cembung, semakin jauh jarak benda, semakin dekat jarak bayangan, maka fokus semakin besar. Pada cermin cekung, jarak benda terhadap cermin cekung berpengaruh pada jarak bayangan yang dihasilkan. Garis normal cekung adalah garis yang melewati pusat kelengkungan, yaitu di titik R atau di titik 2F. Sinar yang melewati titik ini akan dipantulkan ke titik itu juga. Cermin cekung memiliki refleksi terhadap objek yang bertolak belakang atau nyata dengan fokus bernilai positif dengan sifat refleksi yang terbalik. Ya. Sekian percobaan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Caknya yang terakhir.